Sehat Ibu. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, Lega baru minta waktu sama Ibu untuk wawancara tentang pengambilan keputusan yang sering dialami ya Bu ya. Jadi bagaimana biasanya Ibu kalau untuk mengambil keputusan pas antara yang dilema etika ya Bu? Bagaimana prinsip Ibu biasanya untuk mengambil keputusan? Kalau yang dilema etika, kita ambil keputusannya berdasarkan porsi masalah. Nah, di mana yang terpenting masalahnya, apabila kedua-duanya sama penting, tapi kita pilih yang sangat penting, yang lebih diprioritaskan dan keadaan itu sangat mendesak. Berarti yang mana yang paling utama gitu ya? Itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Jadi bagaimana biasanya langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan tersebut? Tentu yang pertama saya dilihat akarnya, akar masalah itu kan, akar dilema tersebut kan. Setelah kita tahu akar masalahnya, kebenarannya, tentu baru kita cari solusi masalah. Itu dicari akarnya dulu. Terus berarti kita lihat data-datanya yang mendukung dari fakta yang ada gitu ya. Kemudian setelah melihat datanya, Ibu baru mengambil keputusan. Berarti biasanya itu pihak-pihak yang terlibat di sana tuh, contohnya nih Bu, kayak ada kasus masalah yang satu nih gurunya dia sedang suaminya misalnya sakit nih Bu, suaminya sakit terus dia harus meninggalkan pekerjaannya. Itu kan dilema etika itu Bu. Kira-kira kalau Ibu mengalami hal seperti itu biasanya bagaimana Ibu untuk mencari solusinya? Mencari solusinya kalau memang betul-betul itu kejadian, tentu kita pasti ngambil solusi yang terbaik, seperti digantikan mengajar gurunya, atau bisa guru yang lain menggantikan. Kalau tidak ada guru yang lain mengganti, kita langsung Gitu. Keduanya itu penting ya Bu? Sebenarnya kan penting keduanya, tapi ini pentingnya secara pribadi, ini penting kedinasan, tapi kedua-duanya sangat penting. Jadi justru sangat penting, yang satu dia menyelesaikan yang pentingnya, yang satu kita juga bisa menyelesaikan yang pentingnya. Jadi memang harus dilihat, kalau memang ada solusi lain dikasih solusi lain gitu ya. Skala prioritas. Biasanya tuh Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling penting biasanya? Yang paling penting itu mana ya? Yang jelasnya tentang sikap tentang sikap, terus tanggung jawab, di mana yang lebih utama tantangan selama ini berarti mengutamakan sikap dan tanggung jawab berarti Ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan jadi tantangan saat Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti contoh sudah pasti banyak lah, sudah pasti. Yang jelas tantangan dari teman sejarah, kemudian juga penilaian dari masyarakat. Terkadang orang kan mudah menilai, kalau kita itu juga mudah menyimpulkan, akan percaya. Tapi kita orang menilai sampai kita pun harus menilai. Jadi menilainya tidak sekali nilai, bolak-balik kita menilai di belakang apa, ke depan apa, sedang berlangsung apa.
tantangannya termasuk jawab dengan masyarakat berarti ya, Bu. benar. Kadang orang itu tuh salah menerima Salah gitu ya, Bu. menerima. Kadang juga ada dari atasan juga, dari atasan juga. Jadi pihaknya dari termasuk Jawa, Iya, masyarakat dan atasan. Ya, yang namanya kepala kan kita tuh ibaratkan seperti orang membuat kue di anak di atas hati. Kita berdiri lah kita. Bagaimana kita mensikapi itu? Kalau kita sikapi dengan tanggung jawab yang ikhlas dengan lapang dada, insya Allah bisa Kayak gini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini gitu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki minta jadwal dulu untuk menentukan menyelesaikan masalah itu? Atau langsung Ibu selesaikan gitu? Kalau bagi ibu itu ibu lihat situasi dan kondisi. Kalau keadaan itu sangat mendesak untuk diselesaikan, untuk selesaikan. Karena kalau tidak, kalau masih bisa kita menunggu agak mencari waktu luang, kita tunggu waktu luang. Karena begini, kadang-kala kalau menyelesaikan masalah itu ditunggu-tunggu sepanjang, makin panjang masalahnya. Tetapi kalau menyelesaikan masalah itu secara gamblang, secara cepat, kadang-kala emosi yang tidak terkendali. Nah, jadi kita lihatlah dulu keadaan, situasi dan kondisi. Kalau memang keadaan itu memang betul-betul membutuhkan diselesaikan saat itu, kita selesaikan saat itu. Tapi kita harus menurunkan emosi kita, ego kita dulu. Kalau kita melihat kejadian dengan emosi, kita juga menyelesaikan emosi, kita akan menyelesaikan masalah. Tambah panjang. Berarti memang lihat kondisi ya Bu ya. Lihat kalau kondisi. seandainya bisa diselesaikan langsung, Kita selesaikan langsung. Kalau tidak, kalau masih ada, bisa ada waktu jeda, kita tunggu waktu jeda. Jadi setidaknya jeda itu untuk mengontrol emosi. Mengontrol emosi, bukan jeda yang tunggu besok, bukan. Iya, iya. Karena di saat misalnya jam 9 teng kejadian, langsung kita selesaikan, kadang-kala mungkin lain yang terjadi, kan kita pikirkan ya. Bagaimana ini, apa yang terjadi. Terus ingin menyelesaikan itu tentu kita harus kendalikan, kontrol diri kita. Kalau tidak nanti panjang permasalahan. Nggak selesai deh. Nggak akan selesai, jadi malah tempatnya. Terus lagi Mbak nih, adakah kira-kira tubuh seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mungkin bisa mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut gitu? Ada nggak orang-orang yang mungkin bisa membantu Ibu? Kadang-kala ada juga sih, bilang nggak ada sih. Mungkin ada, tapi mungkin dalam waktu yang panjang kalau masalahnya tidak secepat mau diselesaikan. Mungkin dalam masalah yang panjang mungkin ada masukan dan teman. Jadi temannya tuh maksudnya teman sesama, Ada teman sesama di sekolah, bisa juga dengan teman kepala sekolah gitu. teman kepala sekolah. Nah, terus pihak yang lainnya kira-kira siapa lagi tuh? Iya, kadang-kadang mana ya? Kalau ibu biasanya itu lah, kalau enggak teman kantor sama di sekolah, kalau teman kepala sekolah itu tengok juga, ya, tengok juga yang bisa dia menyelesaikan masalahnya dengan banyak pengalaman, kepala dingin gitu. Tapi kalau yang kita kan tahu karakter udah lama kenal, jadi dengan karakter seseorang itu tidak selalu kita bisa apa gitu. Dan pun dengan masalah, tidak pula dengan seluruh masalah kita bisa minta apa pendapat dari seseorang itu untuk menyelesaikan. Tidak harus semua masalah. Tidak harus.
kadang-kadang bisa datang dari diri kita sendiri. Tapi kalau ibu yang sering, karena masalah itu kalau agak rumit tapi bisa agak panjang, kadang-kadang ibu datang dari diri sendiri. Gitu ya, Bu, ya. Tapi lebih banyak dari diri ibu gitu. Karena kita introspeksi, kalau saya tuh keadaan saya tuh itu begini, itu nggak mungkin begini caranya, itu begini. Berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan fakta-fakta. Berarti ibu lebih ke apa namanya, mungkin merenungi dari diri, terus akhirnya muncul, mungkin ada ilham-ilham yang muncul dari ibu ya, Bu ya. Ini mungkin apa namanya, karena kita juga belajar dari diri kita. Kemudian kalau ibu kan, masalah yang terjadi di dalam kita ini, di manalah organisasi kita misalnya, kalau ada masalah, ibu enggak menyelesaikan di saat itu, kadang ibu bawa pulang di rumah, ingat nanti kadang-kala memang ada di saat itu muncul, kadang-kala bawa pulang. Jadi nanti ya ada saja Ada ide-ide untuk apa gitu. Jadi menyelesaikan, pokoknya kita harus menyelesaikan itu dengan ibaratnya mengalir rambut di dalam tepung, rambut keluar, tepung tetap tidak merusak. Jadi kalau ke teman, ibu lihat-lihat juga temannya lebih pengalaman. kadang-kadang begini, bukan lihat teman sih, misalnya kan ada juga, walaupun dia kecil ada masukan, kita renungkan, kita hayati, masuk oleh kita rasanya, kita terima itu, kita bolak-balik, rasanya bisa ini untuk menyelesaikan, tidak harus dari orang tua dari kita, dan tidak harus orang senior dari kita. Terus lagi ibu, dari semua hal yang tadi telah disampaikan itu, Bu, jadi pembelajaran yang bisa ibu ambil dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dari dilema etika selama ini gitu, Bu, apa yang bisa ibu ambil pembelajaran itu? Yang jelasnya adalah pembelajarannya itu, kita tidak boleh gegabah, itu aja intinya. Tidak boleh gegabah mengambil sesuatu keputusan. Gegabahnya kan ya dengan pikiran emosi, dengan ego, itu intinya. Jadi kita nggak boleh sembarangan aja cepat mengambil keputusan. Nggak boleh, nggak bisa. Walaupun di saat itu harus diselesaikan masalah itu, kita tetap evaluasi diri kita, tetap menurunkan diri. Setelah itu harus ditenangkan. Kadang-kadang mungkin bagi ibu ya, kalau ada agak banyak masalahnya, mungkin ibu tidak banyak ngomong. Dalam tidak banyak ngomong itu bukan tidak mau ngomong, itu memikirkan. Sebetulnya Kita yang salahkah, kita yang benarkah, yang namanya manusia kan pasti punya salah. Karena kesalahan dari sifat manusia. Ini pengalamannya itu intinya menyelesaikan masalah jangan secara kemudian satu lagi yang tadi itu yang dilema etika tadi itu berarti bisa saja kita mengambil keputusan dari hal yang kayak tadi itu ada dispensasi dari guru karena kondisi gitu ya, berarti tidak masalah seperti itu ya, Bu ya? tidak masalah. Walaupun sebenarnya mengajar nanti bisa tertinggal, bisa dicarikan solusi. Bisa dicarikan solusi, tidak mungkin lah. Itu kan juga utama. Itu kan juga utama. Anak sakit, suami sakit, itu kan utama juga. Anak tinggal kelas tinggal, itu juga utama. Tapi kan mana di antara yang utama ini yang lebih mendesak? Ini yang satu nyawa ini, seandainya dipaksakan, harus juga kamu masuk, tinggalkan suamimu. Meninggal suaminya saat kita suruh dia masuk.
apa kejadiannya. Kalau yang anak tinggal ini kita bisa cari solusi. Guru lain bisa, kalau nggak ada guru apa, kita bisa langsung handle walaupun kita sebagai kepala sekolah nggak tahu pelajarannya, nggak tahu betul pelajaran itu, kita kan masih bisa membaca. Tapi yang lain kita bisa. Terima kasih banyak Ibu pengalamannya Bu, luar biasa sekali. Jadi itulah kami sekarang diminta untuk mencari pengalaman dari kepala sekolah ketika memecahkan atau mengambil keputusan dilema etika tadi, karena kedua-duanya benar dengan salah. Kalau salah dengan benar kan ya kita bisa sakit pada pasti kita bisa mengambil keputusan. Tapi ini yang salah sama dengan soal anak kan, A salah, B salah, C salah, C D yang benarnya ya pasti D kan. Tapi mengambil keputusan di antara jawaban yang sama, benar dengan benar, itu yang lebih sulit. Jadi itulah kami mencari pengalaman dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Ibu. Kenalkan Ibu, saya Liga CGP Angkatan 6. Nama saya. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa. Karena kami di sini ada kebutuhan ingin berbagi pengalaman gitu Bu, meminta pengalaman dari Ibu bagaimana ketika mengambil keputusan. Jadi saya minta waktu sama Ibu, meluangkan waktu dari Ibunya untuk bersedia saya wawancarai. Kita mulai saja ya Bu ya. Jadi kita sekarang kan sedang bicara tentang pengambilan keputusan gitu ya, seorang pemimpin pembelajaran ya Bu. Jadi bagaimanakah Ibu selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bisa dilema etika ataupun rujukan moral gitu? Bagaimana Ibu selama ini bisa bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Selama ini yang terkait dengan etika sama atau rujukan moral itu sebenarnya kalau dikenal masing-masing baru ya, terutama sekolah ini kebetulan kalau mengatakan itu minim sih kasus-kasus seperti itu. Alhamdulillah semuanya berjalannya lebih ke arah yang oke saja. Tapi ada sewaktu-waktu kita memang mengalami yang nggak bisa kita hindari, harus kita selesaikan juga. Ya kemarin seperti yang cerita kemarin Ibu butuh guru karena 2 guru itu pensiun dalam waktu bersamaan, sementara guru yang ada di sekolah hanya 1 orang. Kemudian ada aturan, itu ada aturan walaupun tidak tertulis dari atasan, walaupun kita tidak boleh mengambil guru honor sampai ada kebijakan yang pasti tentang kebijakan. Tapi kita nggak bisa berpatokan di situ karena ada kebutuhan yang mendesak. Makanya dengan mengabaikan aturan dari pimpinan yang lebih di atas kita karena ini kita pertimbangkan kita peserta didik. Kita peserta didik. Karena ini juga butuh ya. Kita butuh. Karena ini benar juga ya Bu. Kalau kita tunggu ditunggu pun kepastian yang itu nggak jelas. Tahu sampai kapan? Nah, walaupun terkesannya agak gitu ya, nggak mendengarkan atasan, tapi kita yang ambil pertimbangan kebutuhan siswa kita. Tetap mencari yang mencari, tapi mengambil begitu cara Ibu mengambil antara dilema etika itu, tetap Ibu ambil keputusan. Berarti Ibu pernah mengalami kasus-kasus dilema etika gitu. Kalau yang rujukan moral mungkin pernah Ibu mengalaminya antara benar dengan yang salah. Rasanya selama ini Insya Allah belum. Berarti ya memang yang dilema etika ini yang pernah Ibu. Jadi terus kalau benar salah itu biasanya kita lebih ke kasus peserta didik. Saat didik misalnya kasus-kasus kecil seperti ada perkelahian yang memang kadang-kadang anak yang sama melakukan tindakan yang sama beberapa kali, kemudian guru kelasnya
mungkin sudah berapa minggu jadi dibawa ke kantor. Nah itu selaku atasan bebas tolong Bu bantu. Nah di sini kita baru pakai rujukan moral ya, bukan sarannya ya. Kita bertanya dulu, langkahnya kita identifikasi dulu permasalahannya apa, penyebab permasalahan. Kita nggak dengar langsung dari si anak, ini loh saya begini, saya benar ini begini. Kita cross check dulu apa pemicunya, kemudian seberapa jauh akibat dari tindakan dia, yang penyebab akibatnya akibatnya. Kemudian setelah kita tahu, kita sebenarnya nggak boleh, kalau saya sendiri nggak bisa mengatakan ini salah, tidak. Kita lebih tepat, ini kurang benar, ini kurang tepat. Sebagusnya begini, nah kita nggak bisa kata-kata kan ini kamu salah, kita nggak bisa pakai kata kalimat itu buat anak-anak kan. Jadi gitu. Nah setelah itu kita nasihati, kita mediasi untuk supaya mereka aku kembali tanpa ada sakit hati. Kita memang maunya mereka tuh selesai di dekat kita, dan tuh nantinya keluar pun mereka pun merasa bukan saat di tempat kita aja kita buat seperti itu. Dia tahu bahwa yang dia lakukan itu yang sebenarnya seperti ini, yang salahnya seperti ini. Lebih ke pembelajaran lagi kita, bukan mendikte kita sebenarnya. Jadi kalau untuk yang rujukan moralnya Ibu lebih banyak ke siswanya yang pernah mengalami. Kemudian Bu, bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang seperti tadi itu Bu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, gitu Bu. Mungkin Ibu bisa jelaskan kembali lagi bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang benar-benar tadi itu. Benar. Ya. Pertama kita tahu ini semuanya benar ya. Tapi yang benar, yang mungkin PH mengatakan ini loh Bu, lebih baik kita dengar pun ini baik, benar nih, misalnya saran ini pas. Cuman mana sih yang kedua dari kedua itu bisa kita terapkan, bisa kita ya benar-benar bisa kita pakai. Sebenarnya kita pakai saat kita butuh saat itu. Sebenarnya semuanya bisa kita pakai, cuman ada yang bisa kita pakai dalam waktu cepat gitu. Nah, lihat kondisional, lebih kondisional kita. Dan saat mengatakan kita nggak bilang ini kurang, enggak, kita komunikasikan lagi. Dari yang ini gimana kita komunikasikan, dari yang opsi yang sama-sama bagus ini bagaimana kita komunikasikan dengan beberapa guru, kita minta pendapat. Nanti kita kumpulkan pendapat. Kalau dari Ibu kumpulkan pendapat dari beberapa teman-teman dulu. Iya, kumpulin dulu. Ini ada dua opsi untuk menyelesaikan masalahnya, ada dua opsi. Sebenarnya bagus. Kira-kira mana nih yang paling bagus? Nah, mereka pendapat, kita dengarin pendapat. Berarti Ibu juga mendengarkan pendapat dari teman-teman gitu ya? Lebih mendengar dulu. Nah, setelah kita dengar, kalau kita merasa pendapat tuh, kalau kita merasa bagaimana kalau lebih ke begini, kalau saat kita merasa kurang pas, kita pertanyakan lagi, kalau seperti itu bagaimana, kalau yang ini gimana, karena alasannya begini. Jadi diberikan bayangannya ya saat yang mereka sampaikan kita tuh menurut kita juga kurang pas. Jadi kita bayangan dengan berbagai alasan ya. Mereka nanti juga kasih nah begini. Kadang-kadang kan nggak semuanya kita lebih pas di waktu yang tepat. Benar. Berarti ya pada intinya berarti saya tarik kesimpulan Ibu juga minta pendapat dari teman-teman lainnya untuk mengambil suatu diskusi lah Bu ya, kolaborasi tentunya gitu. Setelah Ibu, mungkin yang pertama Ibu minta pendapat, mungkin mengumpulkan fakta atau gimana gitu Bu? Ya pasti kita belum mengumpulkan fakta dulu penting. Kita kumpulkan fakta, kemudian kita identifikasi, kemudian baru kita bagaimana penyelesaiannya, solusi atau baru kita ambil langkahnya ya Bu ya. Kita libatkan beberapa orang untuk mengeksekusinya. Kita nggak bisa eksekusi sendiri. Kalau sekolah tim ya Bu ya kita. Kemudian mungkin
langkah-langkahnya tuh berarti tadi bisa saya catat tuh Bu. Yang pertama identifikasi dulu ya Bu ya. Ya. Identifikasi. Habis itu mengumpulkan beberapa pendapat gitu ya. Pendapat atau fakta. Pendapat atau fakta dan fakta gitu. Ya. Dan fakta. Fakta dulu baru pendapat. Fakta dulu ya Bu ya. Fakta terus pendapat. Setelah itu diskusi ya Bu ya. Pendapat itu sudah diskusi di sana tuh ya. Oh di sini udah diskusi ya Bu ya. Diskusi. Nah, baru menetapkan. Menetapkan keputusan nanti ya. Mengambil keputusan berarti ya. Keputusan. Oke Bu, bentuk selanjutnya nih Bu. Nah, kira-kira hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di rumah lembaga yang paling efektif? Musyawarah. Itu musyawarah. Itu yang paling efektif. Musyawarah. Kemudian apa tantangan yang rasanya menurut Ibu paling berat saat mengambil keputusan di rumah kita itu? Tantangan yang paling berat rasanya. Nah, tantangan yang paling murah ya itu lebih amoy ya. Saat kita merasa gini kan, ini misalnya ada dua pendapat yang benar, kemudian kita merasa gini, kalau saya lebih mengambil pendapat yang ini, sementara dia juga benar nih, kita merasa dia kecil hati nanti. Makanya kembali ke itu tantangan yang paling berat. Lebih ke rasa ya. Dia enggak yang dia pikir enggak yang dia sampai ke kita enggak salah ya Bu ya. Enggak salah yang kita tahu itu enggak salah, yang juga masukannya enggak salah, benar, bagus kan. Ada yang ini loh yang lebih cepat kita pakai, yang lebih kita butuhkan saat ini, bukan berarti yang tidak kita butuhkan tapi yang paling cepat. Untuk saat yang saya kita memilih satu dari yang dua itu, kita mikirin perasaan teman-teman yang makanya untuk menghindari itu kita kembali bermusyawarah, karena kalau kita bermusyawarah tidak ada satupun yang akan dijahati. Jadi tantangannya adalah hubungan ke perasaan teman-temannya gitu ya Bu pada intinya. Kemudian Bu, bagaimanakah Ibu memiliki sebuah ada jadwal atau Ibu langsung menetapkan suatu pengambilan keputusan itu? Apa Ibu kasih jeda waktu dulu atau Ibu langsung memberikan keputusan gitu? Kalau biasanya yang biasa di sini, karena semuanya kan terkait dinas ya, kita kalau terkait dinas, kalau sesuatu yang harus kita buat di sekolah ini, itu kita pakai jeda enggak sewaktu-waktu. Kalaupun hari itu juga kita kasih kesempatan untuk ayo kita tunggu sama-sama, kita pikir sama-sama, tapi kan jeda kita kasih, kita ada jeda waktu ya. Tidak langsung, tidak langsung. Selalu berkaitan dengan kedinasan berarti ya. Pasti ada prosedurnya, kita melakukan prosedur, ada waktu yang harus berjalan, nggak otomatis itu aja. Ada pihak hal-hal lain yang perlu dirembukan juga berarti. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dari sebuah keputusan itu. Kemudian adakah seseorang mungkin atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin bisa mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada faktor lain atau ada pihak lain gitu? Ada faktor lain. Faktornya kebetulan guru saya lebih senior dari saya gitu ya, lebih senior secara tugas, secara umur juga. Mereka beliau sangat membantu. Memberikan saran Ibu ketika mungkin pas tidak kurang mungkin gimana kalau saya sampaikan solusi dari saya, karena bagusnya begini loh Bu, bisa sangat begitu. Berarti dari rekan-rekan dari pihak lain mungkin ada Bu yang selain yang di sini gitu? Ada atas tapi kadang-kadang kita ada Bu kalau begini sebenarnya begini gitu kan, begini sebenarnya begini, ada atasan, kadang-kadang ada juga teman yang lebih senior masukan, tapi itu pun selama ini hal itu tidak
lampu sering hangat, insya Allah permasalahan sekolah ini rasanya bisa diatasi. Masih aman ya Bu. Jadi itu kalaupun apa sekedar melihat pandang mereka, kalaupun bertanya itu hanya melihat pandang cara pandang mereka. Tapi cara pandang saya udah pas, nggak tahu dari teman yang ke atas. Ya itu. Oke, dari teman-teman atasan juga pastinya pasti. Terus kemudian Bu, dari yang sudah dilakukan selama ini, pengambilan keputusan yang dari dilema etika ini, mungkin hal apa, pelajaran apa yang mungkin bisa Ibu petik dari hal itu untuk bisa saya ikuti besoknya gitu Bu? Pertama kita harus dulu tahu permasalahan, tahu kemudian setelah kita tahu permasalahannya dari hal itu muncul dari apa gitu, kita harus tahu dulu. Kemudian pertama itu mendengar, jangan langsung keputusan kita yang kita dengar, bertanya dulu, Bertanya ya Bu, berarti musyawarah. Jangan kalau saya sendiri, kalau ibu sendiri jangan memutuskan sendiri. Bisa memutuskan sendiri. Harus ada musyawarah. Walaupun kesannya musyawarahnya nggak harus itu. Musyawarah itu kan kadang-kadang kita duduk begini aja. Nah, sampai ibu ini loh, begini Bu. Nah, mereka kan nanti kasih masukan masing-masing. Nanti dari masukan itu dapatnya bagaimana? Begini Bu. Kita mendengar lah, intinya mendengar. Jadi terjalin ya Bu ya, hubungan antara kepala sekolah dengan rekan-rekan Dengarkan. Kemudian kalaupun sesuatu itu tidak berjalan idealnya, tidak satu orang punya kesempatan, kita semua bertanggung jawab kembali. tidak menyalahkan kalau seandainya ada sesuatu yang salah, tidak ada satu orang pun yang disalahkan. Karena itu tanggung jawab bersama, keputusan bersama, dan dibicarakan secara bersama-sama. Oke Bu, makasih banyak Bu waktunya. Pengalamannya luar biasa sekali. Saya bisa mengambil hikmahnya, saya bisa mengambil pengalamannya. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa seperti ini Bu. Saya ambil yang baik-baiknya dari Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak waktunya Bu. Mudah-mudahan Ibu sukses, kemudian lancar sekolahnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam, Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini Bu, Iya. waktu sebentar sama Ibu mau berbagi pengalaman dari Ibu Sulastri, di mana dalam mengambil keputusan saat menghadapi satu kasus-kasus dalam kegiatan kita sehari-hari. Iya. Bisa ya Bu? Insya Allah bisa. Oke Bu, langsung saja ya Bu ya. Iya. Selama ini mungkin Ibu pernah mengalami permasalahan ataupun menghadapi kasus di sekolah tempat Ibu sekarang. Kira-kira bagaimana, apakah Ibu pernah atau dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Masukan moral ya. Nah, kalau selama ini kebetulan ibu di sini sudah setahun ya. Di sini ibu pilah-pilah mana yang termasuk kasus-kasus yang berdilema etika dan berdilema moral. Insya Allah ada. Ada ya? Ada. Terus bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini? Kemudian terutama pada kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi bagaimana Ibu menjalaninya saat pengambilan keputusan? Oke. Kalau di sini yang untuk contoh satu saja ya, kita ambil kasus yang beretika. Ya, Dilema etika. Ya, di sini ada guru kita yang kebetulan suaminya sedang sakit parah ya, stroke, sudah sekitar 7 tahun. Jadi memang ini merupakan satu dilema bagi saya juga selaku pimpinan, bagaimana untuk menanggapi situasi seperti ini. Yang satu pihak adalah suami yang perlu juga
perawatan dan tanggung jawab dari seorang istri, karena dia ada stroke ya, yang dimana guru kita ini setiap jam istirahat dan setiap pulang, jam anak pulang dia harus pulang ke rumahnya untuk memberi sarapan dan kemudian untuk memandikan dan untuk pokoknya membereskan beliau lah begitu. Jadi otomatis PDM-nya agak terganggu. Jadi ini merupakan permasalahan yang harus kami hadapi bersama dengan teman-teman supaya pembelajaran pendidikan anak di sekolah juga tidak tertinggal dan untuk perawatan sosial juga tidak ditinggalkan. Jadi berarti ada ini sama teman-teman ya? Ya, sama teman-teman dan juga dengan anak didik guru tersebut supaya mengerti seandainya nanti ibu-ibunya terlambat ketika mengantar sarapan ataupun menyuapin suaminya. Kadang jam istirahat ibunya mengantar sarapan, suaminya namanya sakit, kadang BAB, berserak-serak, akhirnya kan terlambat ibu masuk ke kelas. Jadi kita kasih pemahaman buat teman-teman dan anak ibu. Pemahaman kepada kemudian bagaimana kira-kira langkah atau prosedur apa yang mungkin dilakukan selama ini dalam Ya, langkahnya yang pertama kami merapatkan bersama dengan teman-teman majelis guru dengan kasus, karena kita melihat juga ya, yang pertama kita melihat kondisi dari suaminya di rumah ibu tersebut. Kita lihat bagaimana memang kondisinya betul-betul tidak bisa ditinggalkan, sementara istrinya juga harus bekerja kan begitu. Jadi kita berdiskusi dengan teman-teman gimana kita letakkan di mana ibu kita ini supaya tidak tertinggal juga PDM di sekolah dan di rumah. Kemudian yang kedua, kita memberikan solusi kepada ibu guru tersebut untuk kalau bisa mencari apa namanya kayak suster gitu yang membantu karena tidak mungkin kita kendalikan sementara sekarang pembelajaran seperti ini ya Bu ya, kita cari ada yang menjaga begitu. Nah kemudian yang nomor 3, kebetulan ibu itu kemarin dapat edukasinya agak jauh, jadi karena kondisi suaminya seperti itu kita langsung menghadap ke dinas untuk mengembalikan kembali di tempat yang lebih dekat supaya suaminya juga terurus, beliau juga tidak terlambat untuk berangkat ke sekolah. Berarti ibu berarti ada kan koordinasi dengan teman-teman ya, pertama rapat dulu, habis itu memberikan solusi gimana sih supaya tidak tertinggal anaknya juga kan kita minta untuk mencari yang tinggal bisa di rumah kayak suster, kan beliau juga bergaji, suaminya kan juga masih bergaji. Terus kira-kira mungkin hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema ini? Yang lebih efektif itu kita mencari penjaga ya, kayak baby sister, bukan bayi tapi kan untuk orang tua, itu yang lebih efektif. Nanti jam agak setengah hari, nah nanti kan anak beliau sudah pulang itu, jadi kan bisa terkendali, jadi ibunya tidak bolak-balik dari sekolah ke rumah, sekolah ke rumah. Jadi memang yang efektifnya itu mencarikan penjaga yang lain supaya dia tidak terlalu ini ya, yang tidak terlalu dia juga tidak memikirkan gimana suaminya, apa jatuh, apa gimana, jadi dia lebih fokus di sekolah gitu ya, lebih tenang. Itu yang lebih efektif. Terus kalau misalnya mungkin pernah juga ibu mengalami dilema etika lainnya gitu ya Bu, yang mungkin pernah ibu alami selain yang tadi itu, mungkin ibu bisa ambil satu prinsip yang menurut ibu sama-sama bisa dipakai untuk satu kasusnya ini dengan kasus yang lain gitu. Dia sama-sama dilema etika mungkin ibu kenal. Jadi prinsip apa yang bisa kita ambil gitu? Ada juga itu yang bisa kita terapkan untuk mencari pengasuh itu tadi ya. Untuk guru-guru kita ini kan banyak yang bawa anak ke sekolah, banyak sekali yang bawa anak ke sekolah. Jadi kita minta kepada guru tersebut, karena ada bayi juga yang dibawa ke sekolah,
mungkin selama ini seperti itu. Jadi karena ini mengganggu proses PBM juga, belum juga nanti dengan tugas-tugas yang lain yang tidak bisa dikerjakan karena gangguan dari anak. Mungkin itu juga bisa dipakai untuk mencari di sister atau menitipkan anak ke TPA. Ya. Terus Bu, kira-kira ini ada apa namanya hal-hal mungkin yang menjadi tantangan dalam saat ibu mengambil keputusan itu ketika mengalami Tentu ya ada tantangan, terutama di dalam penggajian ya, tentang uang itu ya, kadang uang untuk menggaji itu yang tidak cukup. Itu merupakan tantangan gimana sih solusinya Bu kalau untuk bayar ini mungkin uang tidak cukup. Itu tantangan kita juga ya, gimana caranya. Nah itu cuma kita sampaikan juga yang tadi kita kondisi kita dinas kan gitu. Jadi ya pandai-pandai ibu lah, pandai ibu memanage ekonomi supaya yang ini juga nggak tertinggal, yang satunya juga tidak. Terutama di ekonomi ya, katanya di situ anggarannya. Mungkin dari yang hal lain yang jadi tantangan lagi Bu, misalnya dalam pengambilan keputusan tersebut. Insya Allah di sini kalau untuk pengambilan keputusan ya tidak ada. Bisa diatasi, sebenarnya itu saja. Masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Kemudian Bu, apakah Ibu kalau saat mengambil keputusan itu butuh jadwal tertentu atau Ibu mungkin bisa langsung memberikan keputusan dalam pengambilan keputusan tersebut, entah jeda waktu atau langsung gitu? Kami kasih jadwal. Biasanya kan nanti kita lihat guru tersebut kan minta izin. Izin ada beberapa hari, jadi hari atau hari. Kalau itu nanti kita jadwalkan untuk bertemu dengan ibu tersebut untuk menyampaikan keputusan. Kemudian apakah ada gitu Bu, seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mungkin dapat membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah ada pihak-pihak lain yang ada, kita dibantu oleh, karena saya tidak langsung orang sini ya Bu ya, jadi saya lebih banyak bertanya pertama dengan komite sekolah di sini, karena berkaitan juga dengan rumah ibu tersebut yang bermasalah tersebut, kemudian dengan Bapak Joko, kemudian dengan tokoh masyarakat setempat, karena ya memang nampak sama ibu ya, tokoh-tokoh yang lain ataupun warga yang lain, kenapa ibu sering pulang? Jadi kan itu jadi masalah pendidikan itu kita diskusikan dari komite ya Bu ya? di perangkat sini. Jadi kemudian Bu, dari hal yang tadi itu berarti mungkin Ibu bisa ambil dari pengalaman yang sangat berharga lah. Menurut Ibu apa yang paling berharga dari pengalaman yang tadi itu? Jadi kami yang paling berharga itu memang komunikasi yang baik antar sesama guru, kemudian mengetahui latar belakang keluarga masing-masing dari guru, kemudian kita saling berkomunikasi juga dengan perangkat daerah supaya sama-sama memajukan sekolah kita ini. Begitu juga dengan guru-gurunya, jadi tidak ada istilahnya berusaha dengan guru tersebut, tapi kita mencari permasalahan apa yang terjadi di antara guru tersebut dan keluarga. Ya, berarti kan mungkin saya bisa simpulkan ketika mengambil keputusan, berarti Ibu juga butuh pihak-pihak lain yang memberikan masukan atau pendapat gitu ya. Tidak bisa kita sendiri. Terima kasih banyak Ibu waktunya, mudah-mudahan jadi pengalaman juga buat saya ketika mengambil keputusan dari seperti yang Ibu lakukan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Ega, sukses selalu.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me